Ikfa'u aibin, ya, menutup atau menyembunyikan aib atau kejelekan. Apa itu? Kejelekan fil isnad yang ada di dalam sanad, wa tahsinu li zahirihi, dan memperbagus tampaknya, ya, tampak luarnya, ya, zahirnya. Jadi zahirnya dibagusin oleh perawi, tapi pada hakikatnya di dalamnya itu sanadnya terputus. Tapi dibuatnya seakan-akan itu dia tersambung. Ini dia tadlis, artinya manipulasi oleh perawi dan memperbagus zahir atau kulit sanad. Yaitu menyembunyikan aib yang berada di dalam sanad, ya, dan memperbagus zahirnya atau kulit sanad tersebut, ya. Misalkan ada perawi yang dhaif, nah habis itu disembunyikan nama dia agar perawi ini terlihat sikoh, maka diterima hadisnya. Inilah dia tadlis. Tadlis dan tadlis terbagi dua, ya. Ada di kitab Tadlisul al-Isnad dan Tadlis al-Suyuh. Ada tadlisul isnad, ada tadlisul suyuh. Nanti kita akan jelaskan masing-masingnya. Ya, lihat di sini. Tarifnya kalau tadlisul isnad, tulis ya. Lihat di sini, tadlisul isnad yaitu seorang rawi, ya, perawi, ya, dia meriwayatkan hadis aman, ya, aman, ya, berasal dari guru, ya, dia ini mengambil hadis dari gurunya, ya. Dia menisbatkan hadis dari gurunya, tapi dia mengambil hadis yang bukan dari gurunya. Nanti kita jelaskan tanpa dia sebutkan bahwasanya dia mendengar dari gurunya. Contohnya, misalkan ini Rasulullah, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya. Nah, lihat di sini, perawi ini, perawi misalkan namanya siapa? Abdullah, ya. Mendengar dari gurunya, dia meriwayatkan dari gurunya namanya Ahmad. Nah, tapi dia tidak menyebut dengan sami'tu, ya. Biasanya kan hadis mengatakan hadasana atau akhbarana atau sami'tu, itu dengan sigoh dia ada. Kalau di hadis, kalau orang meriwayatkan dia namanya ada sigoh atau kata al-jazm. Jazm ini artinya pasti, dia pasti mendengar, tidak mungkin, ya. Misalkan seperti sami'tu, ya, sami'tu, seperti mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar, jadi jelas dia.
atau hadasana, ya, maksudnya telah mengabarkan kepadaku, atau akhbarana. Bingung mulai. Oh, akhbirana. Ada sigoh Nazam. taradud. Apa itu Taradud ini dia agak ragu, jadi dia mengatakan an. Siapa pernah sering dengan an? An fulan, ya, an Abu Hurairah, dia pakai an. An ini artinya apa? Dari, hanya sekedar dari. Jadi dia si rawi ini mengatakan an Ahmad. Paham? Dia mengatakan dari hadis tersebut dari Ahmad, tapi dia tidak mendengar dari Ahmad. Paham? Maka dia menggunakan kata an. Tapi dia tidak mendengar dari si Ahmad tersebut. Dia mendengar dari misalkan si fulan, tapi dia ngomongnya dari si Ahmad. Kenapa dia tidak menyebutkan si fulan? Karena si fulan doif. Paham? Jadi dia menyebutkan si Ahmad yang sikoh agar hadis dia diterima. Paham? Nah, tapi kenapa nggak susah diketahuinya? Karena dia ini, si Abdullah ini memang sezaman dengan si Ahmad. Paham? Dan si Ahmad ini memang gurunya si Abdullah. Maka dikatakan Ahmad dia telah mendengar kepada gurunya, tapi dia dalam hadis ini dia tidak mengambil dari gurunya. Paham? Paham nggak? Ya, itu dia namanya hadis isnad. Paham manipulasinya di sini? Hah? Enggak? Coba jelasan Umar, gimana Umar? Jelasan, paham Umar? Paham kan? Coba jelasan lagi. Siapa yang paham? Emang agak susah ini, tadi sini memang agak susah dari yang lain. Kalau nggak didengarkan, ya nggak ngerti. Itu tadi apa? Rawi yang meriwayatkan hadis, ya, ayat rawi yang meriwayatkan hadis dari aman qadu sami aminhu, itu artinya dari gurunya. Simpelnya itu dari gurunya, ya. Namun dia meriwayatkan hadis, ya, dari gurunya dengan suatu yang tidak didengar dari gurunya tersebut. Paham? Ya. Itu dia. Tanpa menyebutkan apa? Sigoh, tanpa menyebutkan dia mendengar. Kenapa dia memakai an? Karena kalau dia memakai sami itu namanya berbohong. Kenapa? Karena dia tidak mendengar. Paham? Jadi dia cuma bilang dari. Ya. Itu yang alisnya. Iya. Ya, kita nggak usah dalam masalah tadi sini karena pusing, ya. Jadi ini aja lah, coba dipahami. Nggak usah jelaskan tadi. Gimana? Yang mana rawi meriwayatkan hadis dari gurunya terhadap apa yang tidak didengar dari gurunya tersebut. Ya. Tanpa mengucapkan dia mendengar. Ya.
gini ya, simpelnya kayak gini, biar lebih jelas contohnya. Mana bisa? Misalkan ini ada Imam Bukhari ya. Ya, ambil lah Imam Bukhari. Nah, gurunya Imam Bukhari namanya siapa? Bang Ahmad. Siapa maunya? Ahmad misalkan. Gurunya. Ya. Nah, gurunya ini namanya siapa? Nabi Muhammad. Syafi'i. Jangan Syafi'i, yang lain. Imam Nawawi. Misalkan namanya Malik. Nah, misalkan namanya Malik. Dia di sini, ya Malik di sini dia kedudukannya doif, paham? Apa itu doif? Ya, misalkan dia sering lupa, doif. Nah, dan gurunya si Malik ini namanya Zuhri misalkan. Zuhri. Ya. Nah ini sikoh, paham? Semuanya sikoh sampai ke Nabi. Jadi yang penyakitnya cuma ini aja kan, yang membuat hadis dia tidak diterima, paham? Cuman si doif ini aja. Nah, sikoh ini Si Zuhri. sikoh ini dia terpercaya, adil ya, adil, alim, terpercaya, hafalannya kuat, itu sikoh. Nah, karena si Ahmad ini ingin hadisnya diterima, ya, maka dia menghilangkan si Malik ini. Dia langsung mengatakan An-Zuhri, dari si Zuhri, padahal dia mendengarnya dari Malik, paham? Jangan melangkahin satu orang, tapi enggak, dia bilang sami itu karena dia enggak mendengar. Kalau dia bilang sami itu kan dia bohong jadinya. Tapi dimanipulasi dengan an, dia cuma mengatakan dari. Memang dari si Zuhri, paham? Tapi dia tidak mendengar langsung, paham? Ya. Ini dia namanya tadlis. Maka kok orang muhadis mengatakan oh ini memang benar dari si Zuhri, ya. Dan dia sezaman, ya, sezaman. Maka ini susah diteliti, harus lebih dalam, paham? Itulah dia tadlis, manipulasi. Karena kalau disebutkan Maliknya jelas nggak diterima hadisnya, maka dihilangkan sama dia. Itu dia tadi. Siapa yang paham? Paham ya? Hah? Yang belakang yang paham? Nanti kalau saya sebutkan bentuk atau bagaimana bentuk dari tadlis nanti ujian, gimana sebutnya? Kalau ujian kisi-kisi Biasanya saya kasih kisi-kisi nggak? Hah? Biasanya kasih kan? Ya, ada jawaban-jawabannya juga. Ini tinggal apa gitu? Ya nanti itulah dia. Kita nggak usah contoh-contohnya karena kalian juga masih bingung. Jadi ini aja tentang isnad. Iya, jadi Tulis dulu contohnya itu. Saran aku ya, kok nggak usah buat konten apa? Karena aku bigo aja. Iya, atau limo. Atau limo deh. Apa? Pasti aja.
Di Google dari website dari kita lawan bahasa Inggris. Makan istirahat makan minum. Ya tanda persahabatan. Udah tulis semua. Udah tulis yang belakang. Situ join. Iya. Gitu. Iya tuh. Nah. Doif. Nggak, orangnya ini doif, si Maliknya doif. Jadi nanti di sini ini kalau di sana. Enggak. Doif juga. Kenapa? Karena dia manipulasi. Harusnya ada yang doif di situ. Nanti kita jelaskan di sini. Itu apa yang sakit? Siko. Guru BK-nya siapa Ustaz Firman ya? Siapa yang pernah masuk BK sini? Kenapa? Ya. Nah, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk kepada tadris suyuh. Nah, tadris suyuh ini lebih simpel ya. Kalau tadi agak ribet, sekarang lebih simpel. Ini udah ya contohnya ya.
sama Oh, ini si baru ini. diam-diam. Lihat di sini. Nah, tadi susuyo itu adalah ayat wirawi jika perawi meriwayatkan hadis, ya. Perawi meriwayatkan hadis, sebuah hadis yang ia dengar dari gurunya, Amin itu dia memang mendengar hadis tersebut. Ya, kalau yang pertama tadi dia nggak mendengar hadis tersebut, paham? Tapi dinisbatkan kepada orang tersebut. Ya, tadi ini dia tidak mendengar. Kalau yang suyuh dia memang benar mendengar hadisnya, paham? Dari si perawi yang doi, ya. Fayat guruhu, akan tapi dia menyebutkan gurunya bima lam yu'raf, dengan sebutan yang tidak dikenal oleh orang, agar orang itu nggak tahu kok gurunya ini doi, paham? Atau dengan nama orang yang sikoh, ya. Tapi pada hakikatnya ini gurunya yang doi, agar tidak diketahui. Ya. Contohnya kayak misalkan tadi kan, ini siapa tadi, misalkan Musnad At-Tirmizi, Imam Tirmizi. Tirmizi gurunya, nah misalkan tadi gurunya siapa? Orang-orangnya si Ahmad misalkan. Kemudian gurunya ini si namanya adalah Abu Bakar misalkan. Abu Bakar. Nah, Abu Bakar ini dia doif, ya, doif. Nah, dia mendengar dari si fulan. Nah, kalau tadi kasus isnad, kalau dia tadlisul isnad, dia akan apa? Akan menjatuhkan, menghilangkan si Abu Bakar ini kan? Ya kan? Nah, kalau tadlisul suyuh, dia tidak menghilangkan Abu Bakar itu, tapi dia mengubah namanya. Diubah namanya misalkan jadi Abdullah. Bohong nggak dia? Enggak, karena memang si Abu Bakar ini kan Abdullah, hamba Allah. Ya, dinamakan nama dia Abdullah. Nah, padahal Abdullah ini terkenal, misalkan Abdullah bin Daud itu terkenal sikoh. Jadi namanya, biar dikira, ini orang yang Abdullah yang sikoh ini. Padahal ini paham, agar diterima. Itu dia. Jadi dia tidak menghilangkan, tapi cuma mengubah nama ini, dia namanya manipulasi. Atau dia mengatakan dengan kunyahnya. Kunyahnya misalkan siapa? Ini kan kunyahnya apa? Kalau misalkan namanya padahal bukan Abdullah, tapi disebutkan Abdullah. Misalkan pekerjaannya itu misalkan dia tukang jual minyak, dinamakanlah dia Zaid. Ya. Padahal Zaid ini terkenal, ada Zaid lain terkenal dia sikoh, paham? Pokoknya diubah namanya, itu dia yang kedua, ya, jadi lebih simpel. Paham? Coba nanti Ustaz jelaskan satu-satu ya, yang belakang. Tulis dulu. Yang kedua. Ini yang asyuku ya, asyuku. Asyuku. Nanti ada lagi, makanya tulis dulu.
Iya, oke Sami itu tapi diunduh namanya. Kai la yurof, kai. Nah, yang kedua ini dia pakai kata Sami itu akhbarona, ya. Dia tidak berbohong. Tapi ya, kalau yang pertama dia cuma pakai an, ya. Itu dia. Tujuannya apa? Ini untuk agar hadisnya diterima menjadi sahih. Hukumnya dhaif. Kalau diketahui hukumnya dhaif. Masih diketahui oleh ulama hadis, ya. Dan ulama hadisnya harus ulama hadis yang mendalam, ya, yang pakar meneliti dia. Kalau dilihat sekilas memang dia tersambung, ya. Tapi kalau diteliti dia rupanya tidak tersambung. Bagaimana hukum dua hadis ini, diterima atau enggak? Ya, dua-duanya dhaif. Yang mana lebih dhaif? Ya, yang isnad. Karena dia menghilangkan, soalnya cuma mengubah nama. Dan ini manipulasi hanya diketahui oleh seorang muhadis. Biasanya mengetahui itu pakar hadis seperti Imam Albani dan seterusnya. Ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pernah dengar Ibnu Hajar Al-Asqalani? Nggak pernah. Syekh Albani? Pernah lah. Ya, itu mereka berdua adalah pakar yang meneliti hadis tersebut. Jadi pelajaran mustalah hadis itu sebenarnya ada tingkat-tingkatannya. Kalau kita pasti kita belajar lapisan luar saja, hanya mengetahui ini hadis apa, oh ini hadis apa. Jadi untuk pemula. Kalau yang lebih dalam dia akan bagaimana dia menghukumi hadis ini dhaif apa enggak gitu. Ya. Tadinya nggak diketahui. Kalau kita kan udah tahu. Kalau kita kan cuman mengkategorikan saja, oh ini termasuk hadis mu'allaq, oh ini mursal gitu-gitu aja kan. Ya. Tapi kalau misalkan yang lebih dalam lagi dia akan mentakhsis hadis, maksudnya meneliti oh ini hadisnya dhaif apa sahih. Dan yang lebih dalam itu seperti Syekh Albani, Ibnu Hajar, dia mengetahui oh perawi ini itu dia dhaif atau dia adil, siqah. Nah, itu dia yang menghukumi. Manipulasi ini nanti dia diketahui kenapa? Karena banyak jalan ya. Ini cuma salah satu jalan aja. Rupanya nanti dari Rasulullah ada jalan lagi, hadis yang sama, paham? Misalkan bagaimana ini diketahui ya, atau tadi sulisnya diketahui dari jalan yang lain. Misalkan ini sampai kepada Rasul ya. Nah, dari sahabat, ini kan sahabat, misalkan ini sahabat ya. Sahabat kan dia menyebutkan kesimpulan dan ke yang lain juga. Kesimpulan ini ke yang si bawahnya yang lain juga, yang lain juga. Nah, diketahui nanti rupanya si Ahmad misalkan dari hadis ini, oh dia tidak mendengar dari ini karena ini pada saat ini pada saat itu nggak ada, paham? Itu misalkan. Jadi dia diketahui dari orang lain, diketahui dari jalan lain. Ya, biodatanya. Misalkan nanti kan diperiksa, oh ini ada nggak gurunya? Oh benar gurunya. Ya, tapi tidak pernah meriwayatkan hadis ini darinya. Gitu. Lihat halaman 44. Hukumnya itu makruh jiddan ya, makruh jiddan zamuhu dicela oleh kebanyakan ulama, jelas itu dhaif. Baik dia tadlisul isnad maupun tadlisul as-suyuh. Dan tujuan atau sebab yang paling
banyak menjadikan perawi itu memanipulasi itu adalah karena do'fus syekh. Apa do'fus syekh? Gurunya itu do'if, maka ditutupin oleh dia, oleh muridnya ini. Itu dia yang paling banyak menjadikan muridnya ini sebagai mudallis ya, atau orang yang mentadlis. Kenapa? Karena gurunya ini do'if ya. Itu dia. Do'fus syekh. Sebabnya adalah apa? Sebabnya gurunya ini dia do'if ya. Dan dia ingin hadisnya diterima, maka dimanipulasi gurunya tersebut. Ini tanya Isa. Oh, depan lu yang nyampau. Apa itu sudah? Hah? Itu yang suyo. Inilah artinya. Tadi kan udah sejelasin apa? Yang mana rawi meriwayatkan hadis. Ketika rawi meriwayatkan hadis yang ia dengar, udah ada situ, ada tuh. Wajar ya, sampai sini, sampai samping dulu. Beda nih kecil dulu. Dan teman angkatnya ya? Baiknya dapetnya? Oh ya? Sob! 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 Nih! Sob! Bisa, apa yang parah dong? Sob, memang TK sob! Betul? Kalau yang disinikan ini gimana sih? Apa? Tahu nggak? Gimana? Yang harus disinikan. Isnad. Ya, disinikan. Sama. Dari jalan lain juga. Tapi dia bukan mubah nama. Apa? Tapi dia bukan mubah nama, bukan lagi an. Iya, pakai an, tapi kan di jalan lain diketahui bahwasanya ini dia nggak mendengar ini, padahal gurunya nggak ada, itu nggak sampai gitu. Iya, nggak sampai ke si yang diriwayatkan itu kan, ada yang diputusnya kan. Oh, dia mendengar hadis ini bersama orang ini yang mengatakan, itu dia kan jalan yang lain, jalan yang lain, periwayatan yang lain. Oh, dia nggak mendengar dari si yang dinisbatkan dengan an ini. Dia rupanya dari si fulan, rupanya dihilangin. Dia tahu dari jalan lain, perawi lain. Sama seperti suyuh, tahunya dari yang lain, jalan lain. Jadi jalan hadis itu banyak, ya. Kan orang kalau menyebutkan kan, saya mendengar, saat mendengar ada si fulan juga mendengar dari guru yang sama. Rupanya si fulan ini nggak ada, gitu, pas mendengar hadis yang sama. Berarti dia bukan dari si guru ini. Soalnya dari jalan yang lain. Jadi kan Suyuk ini kan namanya si Kopen tahun ya. Apa? Meskipun di Suyuk ini namanya si Kopen tahun dari jalan ya. Misalkan suyuh ini dia sifah. Apa sih?
Apanya sih kok? Sama guru yang ini Ustaz. Peningkatan resiko Ustaz. Resiko Terus? itu ketahuannya gimana? Iya, bahwasanya dia kok malah kok suyuh lebih gampang. Bahwasanya ini dia misalkan dia mengatakan dari Abdullah yang sikoh kan, dia mengatakan dia ngubah namanya. Nanti kan diperiksa, gurunya ada nggak Abdullah? Nggak ada gitu. Nggak ada berarti ini bukan Abdullah berarti gitu. Kan setiap perawi hadis diketahui gurunya siapa, muridnya siapa. Misalnya gurunya si ada 20 misalnya gini. Rupanya nggak ada yang namanya Zayyad. Nah, maka itu ketahuan nanti diperiksa. Yang memeriksa itu tugasnya seperti ulama jarh wa ta'dil seperti Imam Albani, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Ada kitabnya udah lama dibuat oleh Ibnu Hajar, At-Tadhib ya. Itu cuma ngasih tahu kok si fulan gurunya ini, muridnya ini, gitu-gitu aja. Ya. Tapi biasanya itu di perpustakaan, kalau mau di laptop berarti Maktabah Syamilah gitu. Kalau mau ya kalau bacanya kalau kita masih SMA kayak gini bacanya pusing lah nanti kalau udah mendalami masalah hadis, kuliah misalnya itu baru. Udah ditulis itu semua? Iya, salah ditulis salah. Mana lagi tulis? Udah. Ya. Apa nama orang salah? Kalau udah kita lihat di sini halaman 44. Banyak. Hah? Enggak. Itu ulama peneliti hadis. Bukan doif itu banyak. Biasanya di kitab-kitab Ibnu Hajar itu banyak. Ya di sini halaman 45. Jadi orang yang meriwayatkan hadis mudallis, ya, mudallis namanya. Kalau ini kan namanya hadisnya hadis tadlis, ya. Yang meriwayatkan yang memanipulasi namanya mudallis, ya. Hadisnya yang dimanipulasi namanya mudallas. Paham? Dia isim maf'ul. Kalau mudallis isim fa'il. Nah, dia di sini jadi orang-orang mudallis seperti Sufyan Ats-Tsauri, ya, itu mudallis. Ya, itu dia dikenal oleh para ulama hadis, dia udah dicap seorang mudallis. Jadi hadisnya ini nggak semuanya diterima. Kenapa? Karena dia mudallis. Bisa saja dia melakukan tadlis. Nah, bagaimana hukumnya? Maka dia di sini yang soal Sani, ma huwa hukmu riwayat mudallis, apa hukum periwayatan dari seorang mudallis? Maka itu ada dua. Jika dia
mengatakan dengan lafaz sami'tu ya seolah habis simak, dia benar-benar mengatakan itu maka dia diterima hadisnya ya. Tapi kalau dia mengatakan dengan an, maka ini dia tadlis, paham? Itu dia. Jadi orang mudalis ini udah dicap oleh para ulama hadis, tahu nggak? Ya, dicap ini mudalis nih, nggak semuanya hadisnya diterima karena dia mudalis. Maka bagaimana jika dia meriwayatkan hadis dengan sami'tu, maka dia diterima hadisnya. Kenapa? Karena dia nggak mungkin bohong. Ya. Tapi kalau dia menggunakan an, maka ini hadis yang ditadlis, nggak diterima. Paham? Itu. Kan dia banyak meriwayatkan hadis. Ada yang dengan an, ada yang dengan sami'tu kan. Hadis arba'in ada yang dhaif beberapa, 1-2 ada yang dhaif. Tapi itu kan udah pilihan oleh Imam Nawawi, udah dipilih. Jadi semuanya kebanyakan sahih. Iya. Jadi an ini nggak semuanya dia tadlis, paham? Nggak semua an tadlis. An yang keluar dari mulut orang mudalis itu dia tadlis. Tapi kalau misalkan dia sikoh, nggak terkenal mudalis, dia pakai an, itu diterima langsung. Paham? Itu dia. Jadi bukan salahnya di an, salahnya di orangnya ini, ya, yang dikenal mudalis ini. Kalau dia mengatakan an, berarti dia tadlis. Jadi apa hukumnya hadis kalau pakai an? Tergantung yang meriwayatkan. Kalau dia dari mudalis, maka dia adalah hadis tadlis. Tapi kalau dia dari orang sikoh, yang dia maksudnya dia tidak terkenal sebagai tadlis, tidak dicap sebagai mudalis, maka dia diterima hadisnya. Walaupun pakai an, ya, dia. Nah itu dia. Kemudian yang ketiga, dengan apa kita mengetahui bahwasanya hadis ini tadlis seperti pertanyaan tadi ya. Maka itu yang pertama, itu dapat diketahui dari dua hal. Yang pertama, ikhbarul mudallis an nafsihi annahu dallasa. Jadi mudallis kadang mengabarkan bahwasanya dirinya saya mentadlis hadis ini. Itu dia ngaku sendiri mudallis ini. Ya, itu diketahui satu dari cara itu. Yang kedua, au binasi imam min a'immatil bina min a'imah binaan ala ma'rifatu al-bahsi wa tatabuh. Maksudnya dari beberapa ulama dengan penelitian hadis, ya. Penelitian hadis. Ya, diteliti dari banyak caranya. Jadi dua ya, dia ngaku sendiri atau diteliti oleh para ulama hadis. Ya, ada yang tanyakan minggu depan ini masih masuk ya? Minggu depan masih masuk ya? Masih masuk hari Senin ya. Mulai ujian tahfidz hari apa? Rabu ya? Kayaknya beberapa hari aja, cuma Senin Selasa aja masuknya. Rabunya ada ujian tahfidz. Ujian prakteknya mau ngapain? Tidur. Iya, mau ujian prakteknya mau ngapain? Mau ngapain di catatan itu, dihafal? Jadi nggak enak kali. Oh, gini aja, Ustaz suruh hafal ta'rifnya ya. Mau hafal apa mau meringkas? Mau hafal apa mau meringkas? Antara dua itu ya. Mau hafal apa mau meringkas? Meringkas saja ya. Ya. Hah? Ringkasnya yang udah pernah kita pelajari. Iya, dari buku. Maksudnya nanti kalau ringkas misalkan hadis mu'allaq, ta'rifnya, habis itu hukumnya. Udah gitu aja. Habis itu mursal, ta'rif hukum. Kan udah ditulis di situ, berarti dari awal pelajaran kita nanti bisa kasih tahu. Misalkan apa itu sahih li ghairihi kayak gitu. Baru habis itu hasan li ghairihi kayak gitu aja. Ringkasnya.
Kalau meneliti belum bisa soalnya. Habis ini pelajaran apa? Sila. Panero bisa. Dikit lagi. Belas nih. Berapa? Kita ada yang tanyakan? Nggak ada.